Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafikasya Al-Rashid. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penguat kelas C tertala. Bagaimana sih bentuk rangkaian dari penguat kelas C tertala itu? Bisa kita lihat bersama. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian dari penguat kelas C tertala. Di rangkaian ini itu ada transistor jenis 2N3904, ada 3 buah kapasitor, ada 1 induktor, dan ada 1 resistor. Dan tak lupa juga ada 1 sumber tegangan 12 volt. Sebelum kita masuk ke rangkaiannya, terlebih dahulu kita menghitung frekuensi resonansi dari penguat dengan menggunakan rumus 1/2pi akar LC. Dengan nilai L itu sama dengan 2,5 mH dan C sama dengan 0,01 mikrofarad. Selanjutnya kita langsung masukkan saja nilai L dan C ke dalam rumus yang sudah ada. Setelah dihitung didapatkan hasil 31,87 kHz. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Ini adalah rangkaian dari penguat kelas C tertala. Ini rangkaiannya sudah saya masukkan ke dalam Proteus. Hasilnya seperti ini. Oke, di dalam rangkaian ini pertama kita mencari nilai VBE dan nilai VC ini. Untuk mencari nilai VBE dan VC ini kita langsung saja run dan kita tidak memasukkan sinyal inputan terlebih dahulu. Bisa dilihat kalau VCE itu adalah 12 volt dan VBE adalah 0 volt. Selanjutnya kita beri masukan. Di frekuensi itu sebesar 3 kHz. Kita ubah dulu. 3 kHz. Dan amplitudo sebesar 3 volt. Kita paskan 3 volt. Ya, sudah. Saat seperti ini bisa kita lihat kalau nilai VCE dan VBE berbeda saat dikasih inputan dan tidak dikasih inputan yang seperti tadi. Saat dikasih inputan, nilainya akan berubah seperti ini. Dan nilai dari V input dan V output juga sama, akan mengalami perubahan nilai secara terus-menerus, seperti yang bisa kita lihat. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai dari rangkaian ini, kita lihat bentuk gelombang yang diciptakan dari rangkaian ini saat frekuensi 3 kHz dan amplitudo 3 volt. Gelombang yang tercipta adalah seperti ini. Kita zoom. Nah, seperti ini. Kalau kita zoom, nah seperti ini aja. Seperti inilah gelombang yang terjadi jika frekuensi masukan adalah 3 kHz dan amplitudo adalah 3 volt. Bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Selanjutnya, dari frekuensi 3 kHz dan amplitudo 3 volt, bisa kita rubah menjadi gelombang kotak. Gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Di bagian waveform ini kita klik aja sampai ke gelombang kotak ini. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Dengan frekuensi yang sama dan amplitudo yang sama seperti tadi, dari rangkaian ini juga bisa menghasilkan gelombang kotak. Dengan cara kita ini diarahkan ke bagian sini. Maka bentuknya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi dari V output. Untuk menghitung frekuensi dari V output, maka dari itu kita harus melepas voltmeter, kita harus melepas osiloskop, kita juga harus melepas sinyal generator ini. Sebentar, saya lepas terlebih dahulu. Ini dilepas, ini dilepas, ini dilepas,
dan ini dilepas. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan ini ya, sini nih ya, di bagian generator, terus sini kita sambungkan. Dan selanjutnya kita juga butuh probe voltage seperti ini. Kita sambungkan seperti ini. Dan ini kita masukkan, ini kan tadi 3 volt, dan ini tadi terakhir frekuensinya 3 kHz, berarti 3000. Oke, terus kita butuh grafik. Grafiknya itu frekuensi. Kita drag, kita tarik aja. Sesuai kebutuhan, mau lebarnya seberapa. Mungkin seperti ini sudah cukup. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah ini. Probes voltage ini kita drop ke frekuensi. Kita drop seperti ini. Dan coba sebelum dijalankan, kita setting terlebih dahulu. Referensinya itu dari 1. Sudah. Kalau sudah seperti ini, kita spasi saja. Akan bentuk gelombang seperti ini. Untuk lebih jelas, mari kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah bentuk frekuensi, gelombang frekuensi yang terjadi di rangkaian pengulat kelas C tertala tadi ya. Di sini kan tadi kita harus mencari frekuensi keluarannya ya. Untuk mencari tersebut kita hanya perlu mengklik bagian atas ini dan kita akan mendapatkan frekuensinya itu berapa. Di sini tertulis 31,7 kilo ohm. Jadi frekuensi di rangkaian ini adalah 31,7 kilo ohm. Nah, dan ini kan hasil dari perhitungan menggunakan Proteus 31,7 kilo ohm. Dan sebelum kita masuk ke rangkaian kan tadi kita juga sudah menghitung frekuensinya resonansi. Kalau hasil by perhitungan itu 31,87, sedangkan di Proteus 31,7. Ya hampir menyerupai, sedikit paling berbeda komanya saja. Oke, mari kita lanjut ke step selanjutnya. Kita kembalikan seperti semula. Oke, sudah kembali seperti semula. Untuk langkah selanjutnya itu adalah kita mencoba mengganti ini L dan kita coba untuk mengganti C yang ada di rangkaian ini dengan resistor 1 kilo ohm yang sudah saya sediakan di sebelah sini ya. Mari kita coba ganti terlebih dahulu. Ini dihapus, ini dihapus, dan ini kita gantikan di sebelah sini. Oke, sudah pas. Kita sambungkan saja. Kita sambung. Ini disambung sini, ini sambung sini. Mari kita lihat bentuk gelombang yang terjadi atau tercipta saat rangkaian L dan C tadi kita ganti dengan 1 kilo ohm. Mari kita lihat bersama. Saat L dan C kita ganti, maka akan terbentuk seperti ini gelombangnya. Berbeda dengan tadi yang dengan menggunakan L dan C, dengan menggunakan L dan C itu sinyalnya itu akan terdistorsi. Mari kita simak penjelasannya. Apa sih pengaruh dari L dan C di rangkaian tadi? Rangkaian LC pada rangkaian tersebut akan beresonansi dan ikut berperan penting dalam mereplika kembali sinyal input menjadi sinyal output dengan frekuensi yang sama. Rangkaian ini jika diberi umpan balik dapat menjadi rangkaian osilator RF yang sering digunakan pada pemancar. Seperti di osiloskop, dapat dilihat saat LC dilepas maka keluaran output penguat akan terdistorsi. Nah, saat LC dilepas maka outputnya itu akan terdistorsi. Saat LC dipasang maka bentuknya itu akan seperti sinyal, tidak akan terdistorsi. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian
tugas. Carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lain. Ini adalah contoh rangkaian penguat tertala yang sudah saya cari. Saya zoom coba. Nah, seperti ini adalah rangkaiannya yang saya sudah cari. Selanjutnya ke pertanyaan. Mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apabila diinginkan frekuensi resonansi sebesar 50 kHz, berapa besar kapasitansi dan kapasitor yang harus dipasang? Kita tinggal masukkan seperti rumus yang ada di sini ya. Kita terapkan di sini. Dan sudah dimasukkan semuanya, kita hitung dan menghasilkan 4,057 kali 10 pangkat min 9 farad. Selanjutnya nomor 2, apabila diinginkan frekuensi resonansi 5 MHz dan kapasitornya 500 picofarad, berapa besarnya induktor yang harus dipasang? Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama ini rumusnya. Dan kita masukkan apa yang diketahui di soal. Kita masukkan dan kita susun. Dan sudah diketahui setelah dihitung yaitu 2,029 kali 10 pangkat min 6 Henry. Dan ini adalah soal terakhir. Soal terakhir adalah gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 kHz sebenarnya terdiri dari frekuensi dasar 25 kHz dan frekuensi harmonik pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa besarnya frekuensi harmonik pertama, kedua, dan ketiga? Setelah mengalami perhitungan sehingga dapat ditentukan besarnya frekuensi harmonik ke-1, 2, dan 3 yaitu 25 kHz untuk yang pertama, untuk yang kedua 50 kHz, dan untuk yang ketiga adalah 75 kHz. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini yang membahas tentang pungat kelas C tertala. Jika ada kesalahan saat menampilkan video, ada kesalahan saat berbicara, dan ada kesalahan saat saya memasukkan input atau outputnya, mohon dimaafkan. Saya akan memperbaikinya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.